Bab 1756, maaf, karena terlambat. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Ayo, Cailin tidak mundur, karena dia tahu bahwa begitu dia mundur, puluhan ribu orang biasa di belakangnya akan jatuh, bahkan saudara-saudari Xiaoyan, jadi dia tidak punya jalan keluar. Weng Om, untuk sementara waktu, di atas kepala Cailin, sosok ular kecil yang agak ilusi perlahan muncul. Ular roh pendamping. Hanya saja meskipun metode ini cukup kuat, harga relatifnya terlalu berat, karena begitu ular pendamping terluka, saya khawatir kerusakannya akan ditumpangkan dalam kelipatan geometris dan diumpankan kembali ke Cailin, tetapi situasinya sekarang. Selanjutnya, Cailin juga tidak punya pilihan. Ini adalah tempat yang disukai Xiaoyan, dan tempat di mana divisinya berada, jadi apapun yang terjadi, Cailin akan menjaga setiap rumput dan pohon di sini untuknya sampai saat dia kembali, bahkan jika dia sudah mati. Dan Xiaoyan adalah raja sejati benua Xuanling di mata Cailin. Robek Suara menusuk angin yang memecah terus muncul dari busur jahat Xuan di tangan permaisuri iblis beracun. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Aku takut pukulan sederhana seperti itu bisa membunuh Cailin sepenuhnya. Ular roh pendamping di atas kepala Cailin baru saja muncul, dan Cailin segera memuntahkan darah padanya, dan tubuh ular roh pendamping menjadi padat, dan ada kilau samar dari 10 warna, dan mengalir. Kekuatan 10 warna mengguncang langit dan bumi, tetapi sayangnya Cailin baru saja menguasai kekuatan 5 warna, dan tidak dapat sepenuhnya menggerakkan kekuatan 10 warna. Yang terkuat di antara mereka juga tidak dapat menghadapinya secara langsung. Mati. Akhirnya, setelah Ratu Iblis bergetar racun benar-benar menyelesaikan kohesi busur jahat dan Xuan, telapak tangan tiba-tiba mengendur, busur hijau dan busur silang menarik bulan purnama, langsung menghancurkan kehampaan, mengunci skala warna, dan meledakkannya. Situs web Cina 81 yang baru memperbarui terminal komputer tercepat, https://2 rilis pertama. Ular spiritual menari dengan tarian, kekuatan menelan warna-warni. Melihat pukulan jahat seperti itu, Cailin tidak melepaskan kesempatan untuk melawan, ular spiritual di atas kepalanya bergetar hebat, dan sekelompok cahaya energi warna-warni menyemburkan dengan ringan, dan segera merespons. Menyerang dengan busur hijau Xuan. Puff! Dengan suara, kedua serangan itu baru saja bertabrakan, seperti letusan gunung berapi, fluktuasi energi yang hebat bergema di langit, tetapi setelah beberapa saat, kelompok cahaya 5 warna itu sepenuhnya ditusuk oleh gong Xuan hijau, menghadap warna-warna. Sisik-sisik itu melesat pergi, jelas-jelas antara kekuatan itu tidak cukup untuk menebus serangan itu. Aduh, dengan desahan tak berdaya, semburan tekad tiba-tiba muncul di mata Cailin. Ini adalah tanah tempat Xiaoyan tinggal, dan Cailin menyadari ambisi Xiaoyan. Dia tahu bahwa benua Xuanling pasti akan menjadi pangkalan pasukan Xiaoyan di masa depan, dan dia langsung tersenyum cerah. Xiaoyan, kamu harus membantuku merawat Xiao Xiao dengan baik, kalau tidak raja ini tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika dia adalah hantu. Begitu suara itu jatuh, tubuh halus Cailin tiba-tiba menjadi ilusi, dan cahaya suci 5 warna yang tirani muncul seperti sinar cahaya pertama sebelum fajar menerangi seluruh bumi. Seorang anak tanpa ibu tidak punya gula untuk dimakan. Apakah kamu begitu kejam? Pada saat tertentu, pada saat kritis ini, langit berguncang, tetapi pinggang kecil Cailin sepenuhnya dipeluk oleh telapak tangan yang lembut, dan segera suara yang sangat nakal muncul. Tidak tahu malu, Cailin merasakan suara siang dan malam berpikir, dan segera memarahi sambil tersenyum. Semangat juang dalam tubuhnya tak dapat dibendung, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, dan jejak air melintas di matanya yang indah. Brak, mereka berdua tersenyum, tetapi gong Xuan jahat hijau masih menyerang mereka dengan aura yang kuat. Bang bang bang, Xiaoyan melambaikan tangannya, dan tepat di atas lengannya, lingkaran cahaya lembut seperti gelombang air menutupi seluruh langit. Ini adalah markasnya, Xiaoyan tidak akan membiarkan momen apapun. Kekuatan pertahanan yang mengerikan dari pola dominasi, langsung menelan gong Xuan yang jahat, dan seluruh langit kembali tenang. Baiklah, serahkan padaku selanjutnya. Seluruh tubuh Xiaoyan muncul langsung dari kehampaan, telapak tangannya perlahan ditarik,
dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekati orang cantik di depannya dengan harum. Beraninya kau meremehkan Yang Mulia Ratu, kau tidak akan dapat menemukan kematian. Saat serangan mengerikan dari langit jatuh, gerakan Xiaoyan yang hampir seperti penjahat membuat semua pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang. Siapakah Yang Mulia Ratu Medusa? Itulah penguasa sebenarnya dari seluruh benua Xuanling. Beraninya pria ini berani bersikap sembrono, dan ketika dia berakhir, dia mungkin akan diburu sampai mati oleh bawahan yang dikelilingi oleh Ratu Medusa ini. Melihat sosok kurus kering di samping Yang Mulia Ratu Medusa, Dewa Medusa dan semua orang kepercayaan orang ular, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Suara yang memekakkan telinga sudah cukup untuk dengan mudah mengguncang 9 surga, tetapi orang-orang ini jelas baru setelah Xiao Yan pergi. Jin, jadi masuk akal untuk tidak mengenal Xiao Yan. Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Qi bertarung Ventian meroket, dan dia tiba-tiba menyingkirkan iblis jahat yang bertarung dengannya. Pupil matanya tak dapat ditahan lagi sehingga terasa basah, dan dia kehilangan suaranya. Orang lain tidak dapat mengenali orang ini, tetapi Ventian tidak akan mengakuinya. Dan seorang eksekutif tingkat tinggi yang dikenalnya melihat sosok kurus di depannya, dan segera merasa sedikit lega. Dengan dia di dekatnya, saya khawatir pertempuran ini akan cukup mudah. Dia sangat kuat, setidaknya seorang dewa petarung bintang 6. Kailin seperti seorang putri kecil saat ini, berbaring dengan tenang di pelukan Xiao Yan, menikmati momen yang agak hangat ini, dan berkata, "Jangan khawatir, saingan lama. Ying-ying gelombang kamu dan orang-orang kuat lainnya akan sepenuhnya melenyapkan semua hal jahat yang menyerbu benua Xuanling kita. Ingatlah untuk tidak melepaskan hal jahat apapun." Dengan enggan melepaskan sisik warna, Xiao Yan menatap permaisuri iblis dusa lagi. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan napas tirani tiba-tiba muncul dari saluran ruang angkasa tertentu di bawah. Kekuatan orang-orang itu sebenarnya sama dengan iblis tirani ini. Orang ini telah tumbuh banyak sekarang. Melihat puluhan orang kuat yang tiba-tiba muncul, dengan rapi menjerat iblis kuat di depannya, pikiran para sekte super semuanya merasa lega. Selanjutnya, mari kita lihat baik-baik penampilan anak ini. Untuk sementara waktu, Ventian, Master Sekte dari Sekte Racun, dan Master Lembah dari Lembah Bunga semuanya merangkak ke samping dengan tenang, bagaimanapun juga, kekuatan mereka cukup terbatas. Kau tidak mati, kau benar-benar memiliki takdir yang hebat. Permaisuri iblis dari Poison Brachers berbicara perlahan, suaranya sangat berat, jelas bahkan kekuatan Xiao Yan di level petarung abadi bintang 5 masih membuatnya merasa sangat tirani. Tekanan, belum lagi level keberadaan tertinggi pada Xiao Yan di penjara penekan iblis sebelumnya. Penguasa pemakan jiwa, jangan khawatir, Guru, mereka telah mengakhiri alam hantu dan kembali ke alam pemakan jiwa, tetapi petarung abadi bintang 6 saja tidak cukup bagi Guru untuk melakukannya. Kali ini, aku akan sepenuhnya menahanmu di sini selamanya. Kebetulan sekali aku perlu menginterogasimu tentang sesuatu. Xiao Yan dan Du Sayao berdiri diam di awan, dan paksaan serta aura yang menyilaukan perlahan muncul. Aku tidak tahu apakah itu pembantaian atau perebutan kekuasaan sepihak, Dalam kata-kata manusiamu, apakah kamu takut lidahmu berkedip saat angin kencang? Bukankah kekuatan sempurna Dewa Petarung Bintang 6 yang bermartabat dari Ratu ini sebanding dengan Dewa Petarung Bintang 5 menengah di distrikmu? Setelah hening sejenak, Ratu Iblis dari Kuil Racun membuka mulutnya. Sejak berakhirnya penjara penindasan iblis, dia telah kembali ke suku-suku jahat di luar wilayah, dan telah digunakan kembali. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat raja telah meningkatkan kekuatannya, dan segera menugaskannya untuk pergi ke benua Xuanling untuk menangkap Medusa dan yang lainnya. Untuk menyandera Xiao Yan, meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, berita tentang keberadaan banyak api suci di tubuhnya telah samar-samar terungkap di mata klan jahat asing. Jadi klan jahat asing secara alami tidak akan membesarkan harimau untuk rencana mereka yang telah lama direncanakan, apalagi jatuhnya banyak ras jahat kurang lebih terkait dengan Xiao Yan. Kalau begitu cobalah, Xiao Yan berkata perlahan, terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Kekuatannya sendiri telah mencapai tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 5, tetapi karena kebangkitan Mu Yingying telah diturunkan ke tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 5, dan bahkan kehilangan Acachia, tetapi kekuatan tempur Xiao Yan tidak seperti dulu lagi, dengan tambahan banyak di tangannya. Berarti, dalam menghadapi permaisuri iblis kuil racun yang sempurna dari Dou Xian Bintang 6, dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Lelucon,
Lihat gerakannya, permaisuri iblis kuil racun tidak ragu-ragu, pakaian merahnya melayang, dan energi merah perlahan muncul dari bawah pakaian merah. Bahkan setelah energi ini muncul, langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi keruh, seperti pemandangan berwarna darah dari akhir dunia, perlahan muncul, menyebabkan orang-orang panik. Itu hanya tipuan kecil, jangan panik. Mata Xiao Yan menjadi dalam, dan penguasa kuno dari api kuno api abadi muncul di belakangnya, menatap permaisuri iblis kuil racun dan berkata, Xiao Yan, masa depan tidak seperti dulu lagi. Karena kau bersikeras mencari kematian hari ini, masa depan akan sepenuhnya memenuhimu. Jurang iblis Qiansha, dengan mendengus dingin, raungan keras menyebar. Bang bang bang, saat permaisuri iblis dari Poison Brachers meraung seperti ini, awan darah tak berujung memenuhi langit luas Suantian San tiba-tiba, dan di awan darah itu, sebenarnya ada hantu berwarna darah yang berisi satu demi satu. Ekspresi hantu-hantu itu sangat menyakitkan, ada keengganan, kebencian, dan kejahatan, tetapi tanpa kecuali, mereka semua menginginkan darah dan kulit manusia. Situs web Cina 81 baru memperbarui komputer tercepat, https://. Qi Cheng Qi. Awan darah dan moyuan yang begitu jahat di langit perlahan muncul, dan banyak sekali orang biasa di zaman Suantian, depresi yang tak dapat dijelaskan memenuhi hati mereka saat itu, mereka meletakkan semua tindakan di tangan mereka, matanya tertuju pada tubuh kurus kering permaisuri iblis racun yang jahat dan Xiao Yan yang sedang mandi di langit. Pada saat ini, tubuh kurus Xiao Yan dan tubuh permaisuri iblis racun yang dikelilingi oleh tubuh jahat yang tak terhitung jumlahnya tidak diragukan lagi membentuk kontras yang tajam. Apakah dia akan menang? Pada saat ini, kediaman Sekte Racun, Paviliun Fenxiang, Lembah Wanhua dan beberapa teman akrab Xiao Yan di masa lalu perlahan menatap langit yang dikelilingi oleh jurang iblis berwarna merah darah, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam sedikit. Terkepal, tampaknya ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan khawatir, setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjalan keluar perlahan dan menghiburnya dengan senyuman. Bambu ember bambu tua, kalau begitu kita akan menunggu kembalinya rajanya. Setelah beberapa saat, Ling Xuan dan yang lainnya di Paviliun Fenxiang juga diam-diam menatap Xiao Yan di langit. Kekuatan yang telah lama hilang. Aku mengucapkan selamat tinggal pada kesibukan pada awalnya, tetapi sekarang, terimalah ujiannya. Ayo penguasa, api jiwa batu ember. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar, dan penguasa kuno api abadi dipegang di tangannya. Hanya saja kali ini, dengan berkat api suci 4 warna kuning, penguasa kuno api yang berbeda telah menjadi terang, dan bahkan pita aneh telah muncul. Kekuatan yang terkandung dalam pita ini jauh dari sebanding di awal. Jelas, penguasa kuno api yang berbeda ini bukan hanya keterampilan bertarung yang dipadatkan oleh api yang berbeda. Tampaknya ada rahasia yang lebih besar, menunggu Xiao Yan untuk mengeksplorasi. Penguasa itu meledak. Tanpa melakukan apapun, dia hanya memegang penguasa api abadi di tangannya, dan segera menggunakan kekuatan api jiwa batu ember untuk tiba-tiba menebas ke arah permaisuri iblis kuil racun. Tabrakan, serangan yang tampaknya tidak efektif itu mengandung kekuatan suci untuk memurnikan jiwa, dan segera membelah jurang iblis berwarna darah yang memenuhi langit hingga puluhan meter. Iblis memakan 1000 jiwa. Melihat api kuning aneh di tubuh Xiao Yan, mata indah di balik topi permaisuri iblis beracun itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak berani ragu, mengangkat telapak tangannya, dan bahkan di belakang punggungnya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya di jurang iblis diproyeksikan ke arah Xiao Yan. Ketika dia berada di penjara penindasan iblis, Xiao Yan tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang, dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke tingkat yang membuatnya takut menjadi orang kepercayaan mereka. Bang bang bang, Scarlet Moyuan didorong oleh Poisonous Demon Empress seperti ini, dan segera membawa aura jahat yang tak terhentikan, seolah-olah langit runtuh, dan melesat ke arah Xiao Yan. Senang bisa datang. Transformasi ketiga Dewa Naga, peradangan menelan, ledakan panas. Melihat Moyuan yang sangat jahat, Xiao Yan tidak takut dan tersenyum tipis. Untuk sementara waktu, kekuatan tubuh Xiao Yan meningkat pesat, dan sisik di lengannya dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Kecepatannya meroket, yang terpenting, kekuatannya tiba-tiba meningkat dari tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 5 ke tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 6. Api jiwa batu ember di bawah perpaduan api suci 4 warna, ditambah dengan peningkatan teknik api menelan,
benar-benar membuat kekuatan Xiao Yan meroket satu peringkat penuh dalam waktu singkat. 4 jari di langit, panggil langit dengan 1 jari. 2 jari menghancurkan langit, 3 jari menghancurkan gunung dan sungai. Lubang 4 jari di langit. Melihat jurang iblis berwarna darah semakin dekat, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba terangkat, dan keempat jari yang menembus langit melesat langsung ke arahnya. Kekuatan semacam itu cukup untuk dengan mudah melenyapkan peri Do bintang 5 mana. Pun, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, Xiao Yan juga tahu gelombang jelas tidak cukup untuk sepenuhnya menghancurkan permaisuri iblis kuil racun bintang 6 dengan menyerang. Beberapa tidak berdaya, bang bang bang, 4 jari ganas baru saja muncul, dan mereka memblokir kedatangan iblis berwarna darah untuk sementara waktu, dan segera hancur. Domain api akasia, reinkarnasi kemarahan Buddha dalam keadaan 4 warna. Saat keempat jari itu benar-benar menghilang, seluruh langit juga sepenuhnya diselimuti oleh sentuhan energi api merah muda yang sangat panas, dan bahkan Xiao Yan diam-diam berdiri di lapangan, di telapak tangannya, biji teratai 4 warna yang indah merayap dengan lembut, tetapi ada fluktuasi yang menggetarkan jantung di atasnya. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, wajah permaisuri iblis Poison seakhirnya benar-benar tergerak. Karena dari teratai api 4 warna yang tidak mencolok, dia bisa mencium gelombang kehancuran yang sangat dekat dengan kematian. Terlambat, ayo tinggal di sini sepenuhnya. Melihat permaisuri iblis Poison Brahma begitu putus asa, dia bahkan melepaskan dukungan dan kendali Mo Yuan, dan melarikan diri keluar wilayah seolah-olah dia sedang melarikan diri. Kekosongan itu benar-benar mengeras, dan biji teratai yang halus di tangannya diproyeksikan menjauh. Pada saat ini, permaisuri iblis dari kuil racun baru saja tahu mengapa Xiao Yan diperhatikan oleh kekuatan besar klan jahat, tetapi sayangnya dia tidak tahu bahwa Xiao Yan telah menguasai begitu banyak keterampilan bertarung yang mengerikan dari fusi api suci, jika tidak, itu akan diberikan kepadanya. Bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan menyerang benua Xuanling dengan kekuatan klan jahat asing. Itu benar-benar langkah yang salah, boom. Riak kehancuran seperti mata air terus merembes keluar dari alam api akasia merah muda, menambahkan karakteristik alam api akasia. Melemahkan kekuatan bintang 1 musuh dan meningkatkan kekuatan bintang 1 miliknya sendiri. Sekarang permaisuri iblis beracun sah hanya berada di tahap akhir dewa pertarungan bintang 6, dan kekuatan Xiao Yan juga tirani. Juga di tahap akhir dewa pertarungan bintang 6, jadi Xiao Yan telah menjadi tak tertandingi untuk sementara waktu. Pembuka, puff. Dengan suara, ketika teratai api 4 warna menyentuh permaisuri iblis beracun, ekspresi permaisuri iblis beracun meredup, dan alat-alat jahat di tangannya sedang digunakan. Boom! Di hadapan api suci dan teratai api Xiao Yan yang mematikan, energi iblis hijau yang mengerikan muncul dari tubuh permaisuri iblis beracun. Segera di telapak tangannya, senjata iblis perak langsung tersapu olehnya. Untuk sementara waktu, lonceng iblis beracun berubah menjadi selubung besar energi iblis, membungkus seluruh tubuh Ratu Iblis beracun, perlahan-lahan mengisolasi teratai api penghancur yang melawan Xiao Yan. Sampai jumpa lain kali, aku pasti akan membunuhmu sepenuhnya. Permaisuri iblis dari pelindung tangan racun berkata dengan suara yang dalam, wajahnya sangat jelek, dan dia sebenarnya berada di tangan orang ini 2 kali. Jangan khawatir, itu hanya 3 hal, kamu tidak punya kesempatan. Melihat ini, Xiao Yan tidak tampak terkejut dan berkata perlahan, lonceng iblis jahat beracun, ledakkan untukku. Aku memanggil dengan lembut, dan tudung iblis di sekitar tubuhku tiba-tiba menyusut, dan akan meledak dalam sekejap. Suan 3 hari akan terpengaruh. 40.000 prasasti inti. Beri aku seikat. Melihat pemandangan permaisuri iblis racun bergetar dengan sangat putus asa, prasasti inti gerakan ilahi di kedalaman pil Nigong di tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Formasi api prasasti inti Wan Dao menyebar. Formasi itu tidak hanya berisi kekuatan Holy Flame, tetapi juga menambahkan kekuatan khusus Xiao Yan untuk mengurungnya. Gulu, bagaimana ini mungkin? Melihat cara Xiao Yan yang tak tertahankan, tudung iblis di sekitar permaisuri iblis Poison Brachers tiba-tiba menyusut, dan hanya berukuran beberapa puluh meter dalam sekejap. Setelah paket itu, dia tidak punya tempat untuk pergi. Tentu saja, formasi dan kultivasi kekuatan jiwa tidak bisa ditinggalkan. Xiao Yan berkata dengan senyum puas, tetapi kali ini,
meskipun ki pertempuran dan kekuatan jiwa telah meningkat pesat dalam perjalanan ke dunia hantu ini, dia masih memiliki masalah dengan metode pertempuran dan serangan jiwanya sendiri. Dengan kata lain, peningkatannya cukup kecil, dan bahkan master formasi pertempuran dan teknologi pemurnian belum digunakan untuk waktu yang lama. Tampaknya mereka harus mencari waktu untuk menebusnya bersama. Jika kamu ingin aku mati, jangan pikirkan itu lebih baik. Hancurkan ratu ini. Melihat tidak ada jalan keluar, permaisuri iblis Dusa membeku, dan segera mencoba meledakkan dirinya sendiri. Petik 2. Petik 2. Apa yang terjadi? Tepat saat dia akan menghancurkan dirinya sendiri, dia menemukan bahwa kekuatan jahat di tubuhnya tidak dapat digunakan di bawah pengepungan domain api akasia dan susunan api. Jangan sia-siakan usahamu. Terima saja sanksinya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dia sudah lama menduga bahwa orang ini akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, jadi dia menambahkan kekuatan khusus pada prasasti inti, sehingga membatasi penghancuran diri. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, kuharap kau mengatakan yang sebenarnya. Di tempat yang hanya ada 2 orang, Xiao Yan tidak malu dan berkata langsung. Kau bermimpi. Permaisuri Iblis Poison Sam meraung dengan ekspresi mengerikan, dan ada sedikit jejak kejahatan yang sangat jahat di dahinya di bawah topinya, yang muncul dengan tenang. Petik 2. Apakah pola kejahatan telah ditanam? Bahkan jika itu hanya kilatan di wajan, itu tidak luput dari deteksi Xiao Yan, dan dia tiba-tiba tidak bisa menggelengkan kepalanya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di antara suku-suku jahat di luar wilayah tersebut, dan setiap kali pembangkit tenaga listrik teratas memberitahu bawahan mereka untuk melakukan sesuatu, mereka secara pribadi akan menanamkan tanda-tanda kejahatan pada mereka, sehingga bahkan jika misinya gagal, mereka tidak akan mengungkapkan berita apapun. Jiwa. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu, lantai 3 istana spiritual bagian dalam di alam jiwa di tubuhnya meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dan segera avatar jiwa, Xiao Lei muncul. Aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dia membutuhkan banyak informasi tentang klan jahat asing dan beberapa hal, dan status Ratu Iblis Racun Sa di antara klan jahat asing tidak rendah. Xiao Lei memasuki pikirannya dan mencari informasi yang berguna. Ya, Xiao Lei mengangguk ringan, dan segera berubah menjadi aliran cahaya, menembus langsung ke tubuh permaisuri Iblis Racun. Boom! Dengan suara, sosok Xiao Lei sepenuhnya terhalang oleh garis-garis hitam pekat di dahi permaisuri Iblis Racun, dan bahkan Xiao Lei menjadi tidak tahan dengan tingkat kejahatan seperti itu. Berikan padaku kekuatan api suci. Melihat pola yang sangat jahat ini, tekanan Xiao Yan berlipat ganda, dan api jiwa batu kuning di bawah perpaduan api suci 4 warna ternyata hanya memiliki sedikit prestise, dan bahkan Xiao Yan merasa bahwa pola hitam pekat ini sang penyusun, yang kekuatannya mungkin paling rendah juga. Reinkarnasi. Itu adalah jenis kekuatan super klan jahat luar angkasa yang benar-benar melangkah ke tingkat ke-9 reinkarnasi. Kalau tidak, Xiao Yan, yang memiliki 4 api suci, tidak dapat dibuat menjadi seperti musuh besar. Kaca. Dengan suara, pola hitam pekat itu tidak bertahan lama, itu benar-benar hancur, dan kemudian menghilang. Xiao Lei juga berubah menjadi meteor dan melompat ke dalamnya. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa menit, sosok Xiao Lei muncul. Pertemuan para raja. Apa sebenarnya yang direncanakan klan jahat asing ini? Setelah beberapa saat Xiao Lei menyelidiki ingatannya, Xiao Yan tiba-tiba mengetahui berita langka. Jelas, pertemuan para raja ini mungkin adalah peristiwa nyata dari seluruh klan jahat ekstrateritorial, dan Xiao Yan selalu memiliki firasat bahwa tampaknya klan jahat ekstrateritorial akan segera melakukan gerakan besar, tetapi eksplorasi ingatan ini tidak memiliki banyak informasi yang berguna. Jelas status permaisuri iblis kuil racun jauh dari menyentuh inti klan jahat ekstrateritorial, tetapi di bagian pertama ingatannya, Ratu Iblis Kuil Racun yang membunuh dengan sangat jahat membuat Xiao Yan sangat membencinya. Lupakan saja, mari kita hancurkan seperti ini. Melihat permaisuri iblis behel racun gelombang dalam keadaan koma, Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, api suci kuning yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dan membakarnya sepenuhnya, dan permaisuri iblis kuil racun yang bermartabat juga sepenuhnya jatuh di sini. Pada saat yang sama, di luar dunia dakian yang jauh, di sebuah gunung jahat. Kaca. Dengan suara, batu giok hitam pekat tiba-tiba hancur, dan di atas batu giok, 4 karakter permaisuri iblis behel racun sangat mencolok. Permaisuri iblis kuil racun, apakah dia telah jatuh?
Gumam masa udara hitam di atas gunung sambil melihat pecahan batu giok yang berubah menjadi bubuk di telapak tangannya. Raja Iblis Kegelapan, Raja Iblis Cahaya memimpin semua pengawal iblis di bawah komandonya, membunuh beberapa wilayah penting kita, dan segera mengkhianati ras jahat dari luar wilayah. Jika kita membiarkannya begitu saja, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Setelah beberapa saat, bayangan Zaidu hitam muncul dari kehampaan, dan segera berkata dengan hormat. 3 raja tingkat hitam telah dikirim, dan iblis cahaya harus dibawa kembali. Juga, kirim seseorang untuk memperhatikan kekuatan di tahta suci dunia manusia. Baik, tuanku. Suara itu jatuh, dan bayangan hitam itu langsung menghilang. Seluruh tempat jahat itu, suasana jahat itu, bagaikan pemandangan kiamat. Iblis cahaya, kaulah yang memohon padaku untuk jatuh ke jurang dengan sukarela, dan sekarang kau ingin disukai oleh dunia seperti malaikat agung. Di mana kau taruh iblis kegelapanku? Begitu dia selesai berbicara, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya saja yang disebut iblis kegelapan ini, dengan kekuatan seperti itu, mungkin berdiri di puncak seluruh ras jahat asing, tabrakan. Sejak Xiao Yan menggunakan domain untuk memasukkan permaisuri iblis kuil racun, langit Suan Santian telah kembali normal, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang menang atau kalah. Bang bang bang, untuk sementara waktu, dunia luar tidak memiliki kepemimpinan permaisuri iblis kuil racun, dan dengan masuknya tiba-tiba para pejuang abadi bintang 4 dan pejuang abadi bintang 5 dari sekte Wan Huo, situasi pertempuran menjadi tanpa ketegangan sedikitpun. Kakak Cailin, apakah kamu baik-baik saja? Saat pertempuran antara kebaikan dan kejahatan perlahan berakhir di langit, sosok yang agak ceria datang dengan lembut di belakang Cailin dan tersenyum manis. Kamu gadis. Melihat orang cantik di depannya, Cailin juga tersenyum. Cailin tahu perasaan Mu Yingying terhadap Xiao Yan, tetapi sayangnya Xiao Yan terus melarikan diri karena dirinya dan Suner, tetapi pada akhirnya, Mu Yingying menawarkan pengorbanan untuk membuat Xiao Yan mengerti segalanya. Kebangkitan Yingying sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Xiao Yan adalah orang yang baik dan benar, dan itu juga membuktikan bahwa pemahaman Cailin terhadap Xiao Yan tidak berubah. Tidak apa-apa, beristirahatlah, tunggu dia kembali dengan penuh kemenangan. Telapak tangan Cailin perlahan melayang ke atas, memegang tangan giok ramping Mu Yingying, berdiri bersama di langit, dan Mu Yingying perlahan tersenyum karena pemandangan ini, tampaknya keduanya telah mencapai beberapa hubungan saat ini. Laporkan kepada Ratu, total ada 3.700 pelaku kejahatan, dan mereka semua dipenggal, dan tidak ada yang lolos. Setelah beberapa saat, puluhan orang dari Huai dan beberapa pejabat tinggi dari Suantian mendatangi Ratu Medusa. Dia membuka mulutnya dan berkata, jelas setelah pertempuran tadi, mereka dapat memahami bahwa meskipun wanita yang tampaknya glamor ini hanya seorang petarung abadi bintang 5, aura ganas yang terkandung dalam tubuhnya bahkan bukan seorang petarung abadi bintang 6. Semua orang datang dari jauh, ini kerja keras. Hua Seer, bawa semua orang ke bawah untuk beristirahat dengan baik. Cailin tersenyum sopan pada kelompok Huoyi. Terima kasih Ratu. Huoyi dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, dan perlahan berjalan menuju habitat Suan Santian, dan mereka tidak perlu melakukan sisanya untuk saat ini. Tuan-tuan, silakan kembali. Tim pengawal, bersihkan tempat kejadian, dan kirim penjaga lain untuk memeriksa formasi perlindungan Suan Santian dan fasilitas yang rusak. Petik 2. Petik 2. Karena perintah tertib dikeluarkan dari mulut Cailin, banyak orang di belakang mereka mengangguk dan mengikutinya. Bang bang bang, di sepanjang langit, hanya ada Cailin dan Mu Yingying. Setelah beberapa saat, retakan besar tiba-tiba terbuka di langit, dan tubuh Xiao Yan segera muncul. Akhirnya aku kembali. Melihat kedua wanita di depannya dalam keadaan damai, dan tidak ada bahaya di bagian Suantian-tian ini, yang mengandung beberapa perasaan kuat, Xiao Yan tersenyum perlahan. Ayo, kembali dulu, dan buat rencana jangka panjang. Cailin dan Mu Yingying tersenyum manis padanya, dan segera pergi tanpa menunggu Xiao Yan menghadapi gunung roh misterius. Cek, apakah kalian mencapai konsensus dalam waktu sesingkat itu? Bukankah seharusnya kalian membiarkanku tidur di gudang kayu? Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengikutinya. Di akhir perang, semua orang jahat yang menyerang benua Xuanling, termasuk permaisuri iblis dari kuil racun, semuanya terbunuh,
dan Suantian-Santian juga menjadi tiran karena Xiao Yan membawa orang-orang kuat dari Sekte 10.000 Api, dan sejumlah besar orang menjadi tiran. Dikelilingi oleh Gunung Xuanling, para penjaga di sini tidak dapat dilewati, seperti kompleks istana, yang hanya dapat dimasuki dan tidak dapat keluar. Gunung Xuanling, di puncak gunung. Gunung roh misterius awalnya adalah gunung yang sangat besar. Beberapa istana berbentuk ular muncul di atasnya, yang memancarkan keagungannya. Di atas gunung ini, patung besar Xiaoyan yang tingginya ratusan meter berdiri dengan tenang, dan jalan yang tak terhitung jumlahnya di luar istana semuanya terhubung. Pergi ke puncak gunung untuk beribadah. Patung ini benar-benar halus dan sedikit melengkung. Pada saat ini, seorang pria dan dua kianying berjalan perlahan di tangga, melihat patung besar di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tentu saja, ini dari Penatuasu. Saat dia berbicara, Qian Ying, yang cukup tinggi, tersenyum. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Zhu Lao dan Yan Qi. Xiao Yan juga bertanya-tanya setelah mendengar ini. Ada banyak murid Suantian San, setelah kamu pergi, banyak dari mereka kembali dan meninggalkan tempat ini, termasuk Mu Feng, Qin Xin dan yang lainnya, tetapi orang-orang kuat seperti Zhu Lao masih menjaga paviliun dupa yang menyala, untuk terus menumbuhkan bakat bagi benua Xuanling kita. Sedangkan untuk senior Yan Qi, dia baru saja mengasingkan diri belum lama ini, mengatakan bahwa dia sedang bersiap untuk menerobos penghalang Dewa Petarung Bintang 4. Petik 2 petik 2. Sosok-sosok yang dikenalnya terus bermunculan dari mulut Cailin, sementara Xiao Yan dan Mu Yingying mendengarkan dengan tenang. Ngomong-ngomong, di mana Yueru? Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba bertanya setelah mendengar situasi para mitra dan guru ini. Aku ingat ketika dia bertarung melawan Kaisar Xuanling, Yueru banyak membantunya, mengapa dia tidak melihatnya kali ini? Yueru, karena malapetaka benua Xuanling berakhir dan kau pergi dengan tergesa-gesa, Yueru telah menghilang. Aku telah diam-diam bertanya kepada gurunya, dan tampaknya dia memasuki dunia peri berdasarkan warisan bulan peri. Kailin berkata dengan susah payah, dan ekspresinya sedikit muram. Dunia abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba berkata dengan heran. Meskipun hanya ada sedikit manusia kuat di dunia abadi, mereka semua kuat di antara yang kuat tanpa kecuali. Lupakan saja, kuharap dia baik-baik saja, kirim seseorang ke tepi benua Xuanling untuk mengurus keluarga King Cheng Yue. Ayo pergi, saatnya kembali. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan segera memimpin, menuju ke puncak gunung. Di puncak gunung Xuanling, ini adalah rumah bangsawan yang cukup tenang. Rumah bangsawan itu cukup tenang, dan medannya sangat luas. Langit dan bumi kaya akan energi spiritual. Biasanya, itu pada dasarnya adalah tempat peristirahatan bagi Cailin. Sekarang Mu Yingying dan Xiao Yan mereka juga tinggal bersama dan datang, dan itu sangat menyenangkan. Di kolam dan paviliun di taman belakang rumah bangsawan. Sekarang semua kekuatan di benua Xuanling telah sepenuhnya menyerah kepada kami selama waktu Anda pergi gelombang di antara mereka. Banyak guru dari divisi Anda telah memberikan kontribusi besar. Di paviliun, Cailin duduk dengan anggun, dan Mu Yingying cukup ceria, duduk di futon, membelai piano giok di tangannya, tampak seperti seorang wanita. Aku juga membawa kembali ribuan elit dari dunia hantu. Orang-orang ini semuanya lahir dan mati, dan mereka dapat dipercaya, dan kekuatan mereka pada dasarnya berada di peringkat Dewa Pejuang. Dibandingkan dengan kekuatan keseluruhan benua Xuanling saat ini, mereka masih perlu dipercaya. Banyak tirani. Xiao Yan juga tahu apa yang dimaksud Cailin, dan segera membuka mulutnya sedikit. Kekuatan lain tidak perlu khawatir, semua sekte super di Suantian benar-benar dapat dipercaya. Selain itu, kami memiliki banyak orang baik baru dari orang ular, kali ini seharusnya dapat membantu Anda. Cailin dengan sedikit senyum, dia berkata, jelas selama tahun-tahun ketika Xiao Yan pergi, dia tidak bersantai sejenak, dan baru saja menguasai benua Xuanling sepenuhnya. Saya khawatir hanya dia yang tahu kesulitan yang terlibat. Namun, Cailin pada dasarnya acuh tak acuh dan tentu saja tidak akan mengatakan hal-hal ini dengan mudah. Sekarang Xiao Yan telah kembali, ia secara alami dapat mundur ke belakang secara perlahan, dan ia dapat sedikit malas. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ketika aku membangun tempat ini menjadi tempat berlindung, aku akan turun dan menjemput mereka. Xiao Yan menatap Cailin dengan lembut, dan kekhawatiran dalam kata-katanya terlihat jelas.
Ketika Cailin mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus terkejut, dan ia berkata dengan suara sengau. Tapi selanjutnya, apa yang akan kau lakukan? Setelah beberapa saat, Cailin dan Mu Yingying bertanya pada Xiao Yan secara serempak seolah-olah mereka telah bernegosiasi sebelumnya, jadi selanjutnya. Apa yang harus kamu lakukan? Suara Cailin dan Mu Yingying seperti suara langit. Perlahan mengguncang setiap inci sel Xiao Yan. Kata-kata ini bukan pertanyaan untuk diri mereka sendiri, tetapi Xiao Yan sendiri mempertanyakan diriku sendiri. Sekarang setelah elit sekte Myriad Fire berada di tangan, dan seperempat benua Xuanling dari benua Dou telah sepenuhnya menyerah ke tangannya sendiri, itu adalah kekuatan yang agak kuat. Tetapi Suner belum ditemukan, dan misteri keluarga Xiao belum terpecahkan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Xiao Yan? Jangan terlalu menekan dirimu sendiri, apapun yang kamu lakukan, kami akan mendukungmu. Dan Suner baik-baik saja. Dia seharusnya berada di antara suku-suku kuno di benua Douyun sekarang. Setelah penyelesaian selesai, pergilah untuk menemukannya. Tampaknya melihat kekhawatiran Xiao Yan, Cailin berkata dengan tenang, jelas ketika memerintah benua Xuanling, Cailin juga mengirim banyak pengintai untuk menanyakan informasi tersebut, dan menemukan lokasi Cailin dan Gu Yuan. Adapun Zukun, dia tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu. Ya, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang lebih baik memanfaatkan waktu ini, untuk menyatukan kekuatan-kekuatan ini dan membentuk yang baru. Setelah Sun Si, Xiao Yan juga membuat beberapa keputusan penting, dan berkata perlahan, ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Hei, dasar bocah, aku akan menunggu kata-katamu. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, kekosongan di atas paviliun di Manor tiba-tiba bergetar, dan sosok-sosok yang dikenal muncul satu demi satu. Penguasa paviliun dari paviliun dupa terbakar, penguasa sekte racun, penguasa lembah obat. Kau, melihat sosok-sosok yang dikenal di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Puluhan orang yang baru saja muncul adalah otak sebenarnya dari negara adik kuasa Xuantian saat ini. Orang-orang ini mungkin tidak sekuat Xiao Yan, tetapi mereka semua adalah penguasa sejati dari kekuatan di belakang mereka. Setiap gerakan pasukan di belakang mereka disebabkan oleh mereka memutuskan, jelas Xiao Yan ingin membentuk kekuatan baru, orang-orang ini harus mengangguk secara pribadi. Hei, datang tanpa diundang, Tuan Xiao Yan tidak akan menyalahkannya. Pada saat ini, Master Lembah Yaogu menatap Xiao Yan sambil tersenyum dan berkata, jelas mereka telah masuk ke sini sejak akhir pertempuran. Niat ini jelas merupakan gerakan Cailin. Meskipun kekuatan orang ini hanya Douxian Consumation bintang 2, tetapi kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng menunjukkan statusnya, belum lagi bahwa dia adalah alkemis nomor 1 yang sebenarnya di Xuantian. Dia secara alami memiliki beberapa kesombongan, tetapi bahkan jika dengan cara ini, ketika menghadapi Xiao Yan, ada juga perasaan tidak berdaya. Hehe, kalian semua adalah senior Xiao Yan, bagaimana mungkin para junior menyalahkannya? Semuanya, kumohon. Xiao Yan berkata sambil tersenyum pelan, tetapi darah hangat perlahan naik di tubuhnya. Sepertinya dia sudah lama tidak merasakan hal ini, dan dia juga tersenyum pada Cailin. Jelas, tindakan Cailin adalah demi Xiao Yan menghemat banyak waktu. Setelah beristirahat, di aula istana, Tuan Xiao Yan sekarang sangat kuat, dan kekuatan elit di tangannya, meskipun hanya ada 1000 orang, tidak ada bandingannya dengan seluruh benua Xuanling kita. Jadi orang tua itu memiliki permintaan yang tidak baik. Fen Tian memimpin dan perlahan berkata, Xiao Yan adalah murid paviliun Fen Xiang, dan sebagai pemilik paviliun, dia secara alami bersedia menjadi pemimpin untuk memperlancar beberapa rintangan baginya. Kepala paviliun, tolong beritahu aku. Xiao Yan juga tertawa dalam hatinya. Jelas, meskipun sebagian besar dari lusinan orang di depannya setuju dengannya, masih ada sejumlah kecil orang yang khawatir. Kata-kata Fen Tian secara alami membangun momentum untuk dirinya sendiri. Gabungkan semua kekuatan di benua Xuanling untuk membentuk kekuatan baru. Suara Fen Tian perlahan terdengar, menggetarkan hati semua orang yang hadir. Tuan Panel Fen berkata begitu, sudah berakhir, kan? Xuantian adalah tanah yang sangat subur, dan tidak sedikit orang kuat yang bertarung melawan para dewa. Meskipun Tuan Xiao Yan masih muda dan menjanjikan, masih terlalu muda dan naif untuk menyatukan semua kekuatan. Dan bahkan jika Anda mundur selangkah dan berkata,
siapa yang seharusnya menjadi manajer setelah penyatuan. Untuk beberapa saat, ada beberapa suara halus di antara kerumunan. Hei, tidakkah Anda ingin menjadi murah dan laku keras? Dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, jika bukan karena Tuan Xiaoyan yang memimpin para elit untuk tiba tepat waktu, di mana akan ada sekte super mereka sendiri. Akan tidak menyenangkan untuk mengatakan itu, jika bukan karena Tuan Xiaoyan, semua orang yang melakukannya sekarang pasti sudah lama. Benar-benar jatuh. Fen Tian diam-diam tersenyum. Paviliun Fen Tian berkata banyak, tetapi masalah sebesar itu masih perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Beberapa tokoh bergumam, semuanya, silakan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tidak banyak bergerak, dan duduk dengan lembut. Batuk-batuk, kalian berdua adalah keluarga, mengarahkan dan bertindak sendiri, itu terlalu berlebihan. Melihat Fen Tian dan Xiaoyan bernyanyi bersama seperti ini, wajah lama Master Lembah Yaogu tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Master Lembah Kedokteran, menurutmu apa yang bagus? Fen Tian tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum. Sekarang situasinya berjalan dan hati orang-orang pergi, hanya masalah waktu sebelum pembentukan kekuatan. Hanya bagaimana para penguasa dan kekuatan masing-masing berada setelah pembentukan kekuatan, yang telah menjadi perhatian orang-orang ini. Patriarkmu, Master Sekte Dao, tujuan kunjungan kita hari ini sangat jelas. Jika kalian berdua memiliki masalah, kalian dapat langsung menyampaikannya kepada Tuan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan seharusnya tidak mempermalukan kalian, dan pasukan lainnya seharusnya tidak terlalu banyak. Masalah besar, Master Lembah Yaogu perlahan menoleh dan berkata kepada seorang pria dan seorang wanita di antara puluhan orang. Di antara orang, hampir ada konsensus yang tercapai, hampir setengah dari mereka mendukung Xiaoyan, beberapa orang tidak setuju, dan beberapa tetap netral. Hehe, Master Lembah Kedokteran, apa yang kalian katakan terlalu membuat kami frustrasi. Bagaimanapun, kami adalah junior, tetapi menyatukan kekuatan untuk membangun kekuatan baru akan menghancurkan fondasi leluhur kami, jadi. Tuan Xiaoyan, saya harap kedua kekuatan kita tidak bisa bersepakat. Saat mereka berbicara, keduanya benar-benar mulai menghindar. Keluargamu, Sekte Pedang, kekuatan yang baru diinisiasi dalam beberapa tahun terakhir telah secara langsung menggantikan Solomon dan lembah tanpa hati dari negara adikuasa asli. Cailin berkata dengan lembut, "Yah, ada sekte lain yang tidak setuju, silakan saja katakan." Xiaoyan mengangguk perlahan, matanya sedikit berpaling. Sobek saja, sepertinya dia tidak sengaja, tetapi kekuatan jiwa yang agung membuat para ahli yang hadir merasa tenang. Bagaimanapun, orang-orang ini pada dasarnya hanya petarung abadi bintang 2. Bagi kekuatan jiwa seperti Xiaoyan, secara alami merupakan pencegah yang tidak terlihat, yang paling mematikan. Tuan Xiaoyan adalah kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Melihat kekuatan jiwa Xiaoyan yang menakutkan, Master Lembah Kedokteran tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Masalah hari ini, membaca memang kesalahan. Kedua kekuatan kita, di masa depan, saya akan datang ke pintu untuk meminta maaf secara langsung. Selamat tinggal, seorang pria dan seorang wanita saling memandang dan segera mengepalkan tangan mereka ke arah Xiaoyan. Dua dan pelan-pelan, karena kalian berdua bersikeras melakukan ini, Xiaoyan tidak mungkin meniduri orang lain. Melihat keduanya telah mundur, Xiaoyan bangkit dengan lembut dan berkata dengan ramah. Kapan orang ini menjadi begitu baik? Mu Yingying, yang duduk dengan tenang di sampingnya, terkejut saat melihat ini. Jangan khawatir, santai saja. Kailin tidak terkejut, dan berkata pelan. Jika memang begitu, lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Setelah itu, keduanya bergerak sedikit, bersiap untuk pergi dari sini. Tabrakan, pada saat yang sama, api kuning muncul di sekujur tubuh Xiaoyan dengan senyum di wajahnya, perlahan dan sepenuhnya mengelilingi seluruh aula. Tuan Xiaoyan, apa artinya ini? Seorang pria dan seorang dewi tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak masuk akal, karena kalian berdua tidak setuju, mari kita tinggalkan benua Xuanling dengan sekte masing-masing dalam beberapa hari terakhir. Suara lembut Xiaoyan mengandung peringatan yang jelas. Five Star Fighting Immortals, Wonderland Soul. Setelah beberapa saat, seluruh kekuatan tubuh Xiaoyan tidak memiliki keraguan, dan dia langsung menunjukkannya.